Happy Land adalah nama sebuah kawasan di Manila, Filipina yang memiliki makna kontras dengan kehidupan di dalamnya. Happy Land yang secara harfiah berarti tanah bahagia justru menyajikan ironi besar, sebuah kenyataan hidup yang sangat jauh dari kata kebahagiaan. Happy Land adalah potret buram yang dibingkai dalam sempitnya ruang, dengan para penghuni yang seolah hidup bertumpuk, terhimpit di lingkungan yang seakan menolak kenyamanan dan kesehatan. Di tempat ini, kesulitan hidup bukan hanya bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi telah menjadi nafas yang mereka hirup dalam setiap ruang pengap yang mereka huni. Tondo, tempat di mana Happy Land berdiri, bukan hanya distrik terbesar di kota metropolitan, tetapi juga merupakan tempat kumuh terbesar dan terburuk di Manila yang menjadi rumah bagi sekitar 631.000 orang, yang sebagian besar dari mereka tinggal di jalanan atau gubuk kecil yang tampak kumuh. Happy Land memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi, di mana setiap sudut tempat ini penuh sesak dengan bangunan darurat yang dibangun berdekatan tanpa ruang terbuka atau ventilasi yang memadai. Jalan-jalan sempit yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau sepeda motor yang menjadi akses utamanya, diapit oleh sampah dan sisa makanan yang sering menumpuk di jalanan karena kurangnya sistem pengelolaan sampah. Lingkungan yang kumuh ini memperparah kualitas hidup, di mana aroma tidak sedap, polusi dan kebisingan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Begitu buruknya kawasan ini, bahkan jalan setapaknya telah berubah menjadi tumpukan sampah. Di sini, jalanan aspal menjadi tidak terlihat karena telah ditutupi oleh kantong-kantong plastik tua busuk, kemasan kosong dan jenis sampah lainnya yang membentuk jalan yang dilalui sehari-hari. Sebagian besar keluarga di Happy Land tidak memiliki rumah dengan kamar-kamar terpisah atau ruang privasi. Tempat tinggal mereka adalah ruangan kecil yang rata-rata berukuran 9 meter persegi. Dan di ruangan inilah sekitar 10 hingga 15 orang harus berbagi atap, dinding, serta lantai. Ruang ini adalah segalanya, di mana ia berfungsi sebagai tempat tidur, dapur, ruang makan, dan kadangkala juga menjadi tempat bekerja serta bersosialisasi. Ketika malam, lantai yang dipenuhi alas tidur tipis menjadi satu-satunya tempat beristirahat setelah seharian bertahan hidup di luar sana. Dalam kondisi sempit semacam ini, setiap anggota keluarga di Happy Land seringkali harus berbagi tempat tidur, dan terkadang antara 3 hingga 4 orang berbagi satu alas kecil. Bantal bersusun, tikar dan kain sarung bergantian digunakan, sementara anak-anak tidur di pangkuan orang tua atau menyelinap di antara celah kosong yang mungkin masih tersisa. Dengan demikian, setiap inci ruang di tempat ini adalah nilai yang berharga, dan tidak ada ruang pribadi atau keluasan untuk bergerak dengan bebas. Bahkan di sini, untuk mengubah posisi tidur perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu tidur orang lain. Tempat tinggal yang sempit ini diperparah dengan konstruksi bangunan yang tidak stabil yang terbuat dari bahan-bahan bekas seperti papan kayu, seng, dan plastik. Tumpukan barang-barang yang tidak memiliki tempat penyimpanan disertai ventilasi yang buruk menjadikan tempat tinggal pengap dan penuh sesak, dan tentu saja sangat jauh dari standar kata layak. Umumnya, ruang-ruang kecil ini tidak memiliki ventilasi yang memadai, dengan jendela kecil yang mungkin tidak selalu terbuka atau langsung menghadap ke dinding tetangga. Dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, udara segar akan sulit untuk masuk. Ini kemudian diperparah dengan aroma lembab dan pengap yang memenuhi udara, bercampur dengan bau makanan yang dimasak dengan kompor kecil di sudut ruang yang sama.
Di malam hari, terutama saat suhu kota Manila yang panas dan lembab menambah tekanan, membuat mereka yang tinggal di dalamnya terbangun dalam keringat, merasa tercekik di dalam rumah mereka sendiri. Bagi anak-anak dan orang tua, situasi ini adalah pukulan berat. Anak-anak sulit untuk belajar dan bermain, terkurung dalam ruang sempit tanpa kebebasan untuk bergerak. Kendati demikian, ini bukanlah satu-satunya masalah di Happy Land. Keterbatasan ruang bukan hanya menjadi masalah di dalam rumah. Di luar, jalanan sempit yang hanya cukup dilalui satu orang serta penuh sesak dengan rumah-rumah yang berdempetan, membuat akses ke toilet umum dan sumber air bersih menjadi perjuangan sehari-hari. Toilet umum hanya tersedia dalam jarak sekitar 50 meter, yang berarti mereka harus berbagi fasilitas ini dengan banyak keluarga lainnya. Kadang-kadang, antrean panjang menjadi pemandangan biasa, di mana setiap orang harus menunggu giliran untuk kebutuhan dasar ini. Di sisi lain, air bersih menjadi kebutuhan yang sangat langka. Banyak dari penduduk Happy Land yang tidak mampu membeli air minum kemasan atau memasang pipa air bersih. Dan untuk mandi atau mencuci, mereka seringkali bergantung pada air sungai atau parit yang tercemar berat, yang mengalir lambat di antara limbah rumah tangga dan industri. Air di sungai ini terlihat berwarna biru kehitaman akibat limbah industri dan rumah tangga yang terus-menerus mengalir ke dalamnya tanpa sistem pengolahan yang memadai. Meski begitu, warga tetap menggunakan air sungai ini untuk mandi dan mencuci, yang seringkali menyebabkan masalah kesehatan kulit, infeksi dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan polusi air. Di kawasan Happy Land, konsep kenyamanan hampir tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, bertahan hidup adalah prioritas utama. Pekerjaan yang tidak pasti, makanan yang tidak selalu tersedia, dan lingkungan yang penuh sesak menjadikan kehidupan di tempat ini sebagai perjuangan panjang yang melelahkan. Bau menyengat dari sampah dan parit kotor menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebuah aroma yang terus mengingatkan bahwa kenyamanan dan kebersihan adalah kemewahan yang tidak bisa mereka nikmati. Di Happy Land, tidak ada apa yang disebut sebagai hiburan, selain kebersamaan mereka dalam ruang kecil dan mimpi mereka yang seringkali tidak lebih dari harapan untuk bisa makan kenyang atau tidur lebih nyaman di malam berikutnya. Di tempat ini, anak dalam usia yang masih sangat muda sudah harus mengenal kerasnya kehidupan. Mereka sering terlihat membantu orang tua mereka mengais sampah atau mencari sisa makanan di tumpukan sisa makanan restoran. Makanan ini kemudian diolah kembali menjadi santapan sehari-hari yang dikenal dengan pakpak. Istilah pakpak dalam bahasa Tagalog berarti mengibaskan atau membersihkan. Tetapi di kawasan kumuh seperti Happy Land, pakpak merujuk pada praktik pengumpulan sisa makanan dari restoran, mencucinya, memasaknya kembali, kemudian menyantapnya. Makanan ini biasanya terdiri dari sisa-sisa ayam goreng, nasi dan makanan cepat saji lainnya yang telah dibuang karena tidak laku atau sudah diambil dari piring pelanggan. Pakpak muncul sebagai hasil dari kemiskinan ekstrim yang dialami oleh sebagian masyarakat Filipina, termasuk di kawasan Happy Land. Tingginya biaya hidup di kota dan kurangnya akses terhadap pekerjaan yang stabil memaksa banyak keluarga untuk mencari makanan yang terjangkau, bahkan jika harus mengambil dari tempat sampah. Bagi mereka yang hidup dengan penghasilan sangat rendah, pakpak menjadi solusi praktis untuk bertahan hidup, meskipun memiliki risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan. Biasanya, para pemulung akan mencari potongan daging atau lauk lainnya yang masih tampak layak, meski mungkin sudah tercampur dengan limbah lain. Setelah terkumpul, sampah itu dibersihkan dan dimasak ulang di rumah atau di warung kecil yang khusus menjual pakpak. Biasanya, pakpak dimasak dengan cara digoreng kembali atau direbus,
untuk mengurangi bakteri dan kotoran yang menempel. Pengolahan ini bukan hanya praktik untuk konsumsi pribadi, karena ternyata pak-pak juga dijual dengan harga yang sangat murah di warung-warung di kawasan kumuh yang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sangat miskin untuk mendapatkan makanan, meskipun kualitas dan kebersihannya jauh dari standar kesehatan. Banyak orang tua yang telah gagal dan putus asa untuk menyediakan makan di atas meja untuk anak-anaknya, sehingga membuat beberapa orang tua terpaksa melakukan tindakan miris. UNICEF menyebut bahwa Filipina merupakan epicentrum global pelecehan seksual anak secara daring. Dan tragisnya, bahkan orang tua anak-anak itu menjadi bagian dari skema tersebut, yang mempertemukan anak-anak mereka dengan para pemangsa di internet untuk mendapatkan uang tambahan. Semua ini adalah jalan terakhir bagi mereka untuk sekedar memberi makan bagi keluarga di negara di mana sekitar 95 anak meninggal setiap hari dikarenakan kekurangan gizi. Lebih dari 35.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap tahun karena kekurangan gizi di seluruh Filipina. Dan lebih dari 100.000 anak muda dan orang dewasa meninggal karena penyakit yang dapat dicegah. Artinya, kematian akibat penyakit dan kekurangan gizi jauh lebih besar daripada apa yang disebut sebagai penembakan ekstrayudisial terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktik narkoba. Happy Land mulai dikenal sebagai kawasan kumuh sejak beberapa dekade lalu, saat banyak pendatang dari provinsi memasuki Manila untuk mencari pekerjaan di daerah pelabuhan serta industri sekitar. Seiring waktu, wilayah ini dipadati oleh komunitas yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Mereka kebanyakan mendirikan rumah dari bahan-bahan bekas seperti kayu dan seng. Kondisi ekonomi dan infrastruktur yang tidak mendukung menyebabkan kawasan ini berkembang menjadi pemukiman dengan fasilitas yang sangat minim. Happy Land menjadi gambaran nyata dari krisis kependudukan di Manila, di mana ruang yang ada sangat terbatas dan tidak layak untuk tempat tinggal. Tidak ada data resmi yang menetapkan luas pasti dari Happy Land, karena kawasan ini merupakan pemukiman informal tanpa izin yang berkembang dari waktu ke waktu. Kata Happy Land sebetulnya berasal dari Hapilan. Dalam dialek sehari-hari, kata Hapilan berarti tempat pembuangan sampah berbau busuk dan menyengat, yang hal ini memang sangat sesuai dengan kondisinya. Tetapi kemudian, kata Hapilan berevolusi menjadi Happy Land. Kemungkinan besar, kata perubahan ini adalah hasil dari percakapan bahasa Inggris yang terputus-putus antara penduduk setempat dan pengunjung berbahasa Inggris yang menanyakan nama tempat itu. Perubahan ini kemudian diterima dengan mufakat, seolah untuk meredam istilah asli yang kurang sedap menjadi ungkapan bahagia yang menyiratkan kebahagiaan di tempat di mana kebahagiaan adalah salah satu hal terakhir yang bisa ditemukan. Dengan demikian, Happy Land, sebuah tempat yang namanya seolah menggambarkan kebahagiaan, adalah ironi nyata dari perjuangan manusia dalam melawan keterbatasan ruang, udara dan kehidupan yang tidak bisa memberi kemewahan. Tempat ini bukan sekedar kawasan kumuh, tetapi sebuah komunitas yang terus bertahan meski pengapnya hari-hari mereka menguji batas kemanusiaan mereka setiap saat.